Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap. Oh, kurang kompak. Lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, itu saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya. Terima kasih kepada ketua kelas. Kita hari ini akan belajar tentang apa? Teks. Eksplanasi. Oke, nah ini yang akan kita capai dalam pembelajaran kita. Di situ 3.4 kalian mampu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Jadi di situ juga ada dua indikatornya, mengidentifikasi struktur teks eksplanasi sama menelaah kebahasaannya. Mari kita cek dulu. Apa sih yang kalian tahu tentang teks eksplanasi? Ya. Saya Pak, diambil dari kata explain yang berarti penjelasan teks yang berisi tentang penjelasan tentang suatu hal. Oke. Nanti dulu ada semangat. Ada lagi? Satu lagi. Teks eksplanasi adalah Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Tepuk tangan dulu buat berbicara tentang fenomena. Tadi sudah dijelaskan ada 3 ya, fenomena alam, fenomena sosial, kemudian fenomena. Mari kita cek terlebih dahulu. Saya akan sajikan sebuah video. Silakan disimak baik-baik. 21% penggunaan belum China. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan daerah serta Asia, berjalan cukup lambat, menunjukkan awan dan bertepi. Gelombang air akan menyerap belum China. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Secara terus-menerus, air yang ada di Indonesia akan tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari tumbuhan Kira-kira ini masuk di teks eksplanasi yang bagian apa? Ya, silakan. Jadi di depan masuk eksplanasi fenomena alam. Oke, fenomena alam. Tepuk tangan dulu buat Miss. Menarik ya bahwa seluruh dunia ini 97% air asin. 3%-nya yang sangat miris adalah kenapa Indonesia yang notabene dikatakan di sini ribuan pulau, berarti kan air asinnya banyak ya. Kenapa harus masih jarang? Ayo. Kenapa? Indonesia tidak bisa mengelola dengan baik. Oke, Indonesia tidak bisa mengelola dengan baik. Ada lagi? Pak, Ya. karena kurangnya pengetahuan untuk proses air laut menjadi garam. Oke, tepuk tangan dulu buat kedua. Dari video yang tadi ada yang bisa menjelaskan bagaimana siklus air? Ya. Oke, siklus air itu dimulai dari evaporasi atau penguapan air laut dan juga air danau, bisa dari penguapan dari tumbuhan juga. Itu akan mengalami penguapan. Penguapan itu akan membentuk awan yang dinamakan dengan kondensasi. Awan itu akan dibawa ke tempat yang lebih tinggi dari suhu yang semulanya panas, dibawa ke suhu yang lebih
sejuk sehingga uap yang pertama itu berupa uap berubah menjadi air dan disebut dengan presipitasi atau terjadinya hujan. Kemudian terjadi hujan di suatu tempat akan membawa si air itu kembali ke laut melalui dalam tanah maupun sungai dari hulu ke hilir. Satu lagi. Ya, coba dimulai. Ke depan. Ya, pegang dulu bentuknya. Jadi teman-teman, siklus air ini dimulai dari evaporasi, yaitu penguapan oleh air laut yang akibat dari sinar matahari. Kondensasi yaitu awan. Nah, terus awan ini akan digeser ke suhu yang lebih tinggi, yaitu disebut presipitasi. Dari presipitasi itu akan tanah dari sungai yang kemudian akan mengalir ke laut kembali. Ya, Silahkan kalian membuat kelompok. Oke, silakan kalian simak di sini LKPD-nya, kemudian kerjakan sesuai dengan arahan yang ada di sini. Tulis nama lengkap, nama kelompok sama nomor absennya. Ciri kebahasannya. Oke, kaidah kebahasannya itu dianalisis di situ, ditentukan. Kemudian teksnya sendiri itu ditentukan sesuai dengan strukturnya. Ada berapa? 3. Silakan dikerjakan dalam durasi waktu 40 menit. Silakan. Nanti di sini kalian baca terlebih dahulu teksnya. Jadi teksnya itu tentang demonstrasi massal. Kemudian, nah tugasnya di sini ada 2. Tentukan struktur teks eksplanasinya, kemudian temukanlah kaidah kebahasaannya dari contoh teks tersebut. Jadi silakan kalian baca terlebih dahulu, kemudian didiskusikan bersama kelompoknya. Kerjakan, jelas? Jelas? Langsung. Oke. Nanti tugasnya kalian nama kelompok dulu kemudian kalian baca terlebih dahulu teksnya. Nah, teksnya itu ada 2 lembar tentang demonstrasi massal. Kemudian ketika sudah dibaca, dipahami, dianalisis, baru nah ini dia. Tentukan strukturnya, kemudian temukanlah kaidah kebahasaan dari contoh teks tersebut. Jelas? Selamat mengerjakan. Oke, waktunya habis. Silahkan sekarang masuk ke sesi untuk kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok yang siap untuk presentasi. Oke lah, kelompok belakang dulu. Kelompok kanan dulu, yang kelompok 3. Ya, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Oh iya, Mak.
Kami dari kelompok 3 yang berpresentasikan di sini dari kelompok kita. Dan nama saya Bima Satria, nomor absen 6. Dan saya Nurjaya Satria dari nomor absen 14. Pertanyaan yang pertama. 1. Tentukan struktur teks eksplanasinya. Paragraf 1 dan 2 mengungkapkan pernyataan umum, serta paragraf 3 dan 4 menjelaskan deretan penjelas, dan paragraf kelima menjelaskan tentang deretan penjelasan, dan paragraf terakhir adalah kesimpulan. Oke, pertanyaan yang terakhir. Makna yang tersirat dalam kalimat tersebut adalah demonstrasi merupakan suatu hal yang sangat lumrah terjadi di Indonesia. Khususnya mereka yang tidak menerima keadilan di negeri ini, mereka melakukan demo. Tak lain untuk mengutarakan keluh kesahnya kepada mereka kaum yang menjadi tonggak berdirinya hukum, kebijakan, dan peradilan di negeri ini. Para mahasiswa yang menjadi penentu pemegang aspirasi warga di desanya melakukan demo tak lain hanya untuk meminta keadilan kepada pejabat negeri ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada yang ingin menanggapi? Gimana? Tadi kaidah kebahasaannya apa aja, terus contohnya dalam teks. Menurut kami, kaidah kebahasaan dalam teks tersebut ada 6. Yang pertama itu menggunakan kalimat pasif. Contoh katanya dikaitkan di bawah. Terus menggunakan konjungsi kauratalis. Ya, gimana? Sudah jelas? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, selanjutnya kelompok berikutnya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang demonstrasi massa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faisal Rizky Rahman, absen 10, dan rekan saya. Saya Muhammad Taufik Putra, absen 14. Tentang tersirat dan pesan tersurat teks tersebut. Pesan tersuratnya masalah berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain. Masyarakat ingin tuntutannya segera dilaksanakan sesuai kesepakatan antara pihak yang bersangkutan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, kami dari kelompok 6, kelompok maju mundur. Kami julukannya kelompok maju mundur. Assalamualaikum. Kalau dapat di paragraf itu keempat. Terus yang kedua kaidah kebahasaan itu bersifat informatif. Makna tersirat yang kami temukan di sini ini memberitahu agar masyarakat atau khalayak umum itu mengetahui bahwa kemiskinan bukanlah penyebab utama terjadinya demonstrasi tersebut, namun lebih disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis masyarakat. Ya, itu sekian dari kelompok kami. Belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya Nurul Arifah, absen 19. Saya Reva Latifah, absen 25. Konjungsi kronologis seperti maka, terus konjungsi kausalitas karena. Keterangan waktu. Pada tahun 1997 sampai 1998. Kata ganti orang ketiga jamak. Kemudian makna tersurat yang ada pada teks
terdapat pada paragraf 1 dan 2. Selanjutnya urutan sebab akibat terdapat pada paragraf 3 dan 5 sampai 5. Selanjutnya penuntut atau kesimpulan terdapat pada paragraf 6. Nomor 2, temukanlah kaidah pembahasaan dari contoh teks tersebut. Pertama, istilah ilmiah terdapat pada kata demonstrasi. Yang kedua, konjungsi waktu dan kausal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari jawaban diskusi tadi. Pertanyaan pertama itu ada ditentukan struktur teks eksplanasinya. Yang pertama ada pernyataan umum, urutan akibat, dan interpretasi. Namun masyarakat hanya meminta pemerintah adil seadil-adilnya. Pas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari keseluruhan presentasi dari kelompok 1 sampai 6. Kemudian terdapat istilah ilmiah banyak sekali ya, demonstran dan semacamnya, menggunakan kata kerja material dan rasional. Terakhir bersifat informatif. Jadi harus memberikan informasi karena bersifat informatif. Terakhir itu di contohnya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Teks eksplanasi itu informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Harus fakta, tidak boleh hoax. Semisal LCD di sini jatuh, loh. Tiba-tiba kita ke kelas 12 IPA 6, katanya jatuh LCD-nya, tapi ada. Itu tidak boleh, itu hoax. Teks yang berisi sebab dan akibat. Oke, tidak harus sebab dan akibat, berisi fenomena. Oke, itu fenomena sosial atau alam, budaya, ekonomi juga bisa. Terus kemudian politik juga bisa, hukum juga bisa. Terus kemudian yang kedua strukturnya ada berapa? Dua. Kemudian di kebahasannya ada berapa? 5 sampai 6. Oke, itu saja. Untuk pertemuan kita berikutnya kita akan belajar untuk menulis teks eksplanasi. Oke, siap? Siap. Oke. Sebelum ditutup, saya mau tanya dulu bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Asik sekali ya. Oke, aja. Dengan tujuan pembelajarannya gimana? Sebelum ditutup, saya minta tolong kepada ketua kelasnya Bu Bibino. Belum pelajaran berakhir, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Saya akhiri pembelajaran kita pada